Karena anugerah kehidupan itu begitu luar biasa. Kita hanya perlu menjaga awareness diri kita untuk menikmati anugerah keindahan yang sudah tersaji di hadapan kita. Jangan sampai kita kehilangan momen indah tersebut. Sebagai profesional, kita sudah terbiasa melakukan proses yang disebut dengan speed up, gitu ya. Jadi kita sudah terbiasa bisa jadi melakukan hal-hal yang sifatnya cepat, yang sifatnya produktif. Kita sudah terbiasa melakukan speed up, di mana kita melakukan eksekusi, menghasilkan kinerja, berkontribusi, gitu ya. Bisa jadi prioritas kita selama satu hari itu sudah begitu penuh, melakukan meeting, ketemu customer, koordinasi sama tim, mengejar deadline, mengejar target sales, dan lain sebagainya. Kita sudah terbiasa melakukan proses speed up, di mana kita begitu gesit, begitu cepat, begitu tangkas untuk menghasilkan kinerja terbaik di dalam tim dan organisasi kita. That's fine, tentu saja itu sangat baik adanya. Dan selain proses speed up, tentu saja sebagai profesional kita juga perlu ingat bahwa betapa pentingnya bagi kita bukan sekedar hanya melakukan proses speed up, namun juga perlu penting bagi kita melakukan proses slowing down. Slow down. Karena di tengah proses kesibukan profesionalitas kita, betapa penting bagi kita untuk mengambil waktu jeda sejenak dan melakukan proses slow down. Nah, kali ini saya akan berbagi satu tip penting di mana kita bisa melakukan proses slow down yang akan bermanfaat dan memberikan dampak kuat bagi upaya kita untuk menjaga well-being kita di dalam profesionalitas yang kita jalani. Nah, saya akan berbagi satu hal bahwa kita bisa melakukan proses slow down, dan satu hal itu disebut dengan istilah savoring. Savoring itu adalah sebuah suatu aktivitas kegiatan di mana kita melakukan stepping out sejenak. Jadi kita keluar sejenak dari diri kita, di mana ketika kita sedang melakukan sebuah aktivitas, keluar sejenak untuk kemudian bagi kita melakukan review dan mengapresiasi momen di mana kita sedang terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, proses savoring bisa dilakukan dalam berbagai hal, mulai dari yang sederhana sampai hal yang paling besar sekalipun. Jadi savoring itu bisa mulai dari ketika kita sedang ngobrol santai dengan teman kita, nikmatilah obrolan santainya. Petiklah inspirasi yang bisa kita dapatkan dari obrolan tersebut dengan teman kita. Atau pada saat kita sedang menikmati makan es krim, nikmatilah rasa es krimnya. Terseraplah di dalamnya sehingga kita benar-benar bisa menikmati momennya. Jangan sampai kita kehilangan momen tersebut. Nah, itu adalah proses savoring, di mana kita masuk ke dalam sebuah momen, menikmati keindahannya, menikmati momennya, dan merasakan dan bisa memetik kegembiraan dari momen tersebut. Jadi, mulai dari kita ngobrol santai dengan teman, makan siang bareng, hangout bareng, atau rekreasi dengan keluarga, begitu. Bahkan meeting dengan tim kita itu bisa menjadi sebuah proses savoring, di mana kita bisa memetik keindahan dari momen tersebut. Jadi, proses savoring itu sangat penting di dalam upaya kita untuk menjaga well-being diri. Bicara mengenai savoring ini, saya jadi teringat ada sebuah kisah menarik. Pada suatu hari ada seorang rahib yang sedang belajar kepada gurunya, dan kemudian dia ditugaskan oleh gurunya untuk menghadapi sebuah ujian dari gurunya, dan dia diminta untuk belajar. Dan kemudian pulanglah sang murid untuk melakukan proses belajar, dan dia belajar mati-matian selama berbulan-bulan. Dia belajar mati-matian selama berbulan-bulan, mempelajari berbagai macam kitab, mempelajari berbagai macam kebijaksanaan, mempelajari berbagai macam pengetahuan. Nah, setelah berbulan-bulan, pikiran dia begitu penuh dengan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan, dan dia merasa sudah siap dan merasa pede untuk menghadapi ujian dari gurunya. Kemudian dia pergilah ke rumah gurunya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Nah, ketika sampai di rumah gurunya, dia dipersilakan duduk, dan kemudian dengan pede sang murid merasa siap untuk menyambut dan menghadapi ujian yang akan diberikan oleh sang guru. Nah, kemudian sang guru itu hanya berkata kepada muridnya, "Pertanyaanku hanya satu. Ujian ini hanya berupa satu pertanyaan. Pertanyaanku sederhana. Pada saat tadi kamu masuk ke rumahku, pasti di sebelah pintu masuk rumahku kamu melihat ada taman bunga yang begitu indah, dan di taman bunga itu ada satu bunga yang tampak menonjol karena dia yang paling besar. Pertanyaanku adalah, apa warna bunga tersebut?" Dan kemudian sang murid berpikir sejenak, dia berupaya mengingat, apa ya warna bunga tersebut? Warna bunga yang tadi barusan saja dia lihat, dia berupaya mengingat.
Namun karena pikirannya penuh dengan berbagai pelajaran-pelajaran yang sudah dia hafal, dia tidak berhasil mengingat apa warna bunga tersebut. Dan kemudian dengan malu dia menjawab, "Maaf guru, aku tidak tahu apa warna bunga tersebut." Dan kemudian guru itu berkata, "Pulanglah, belajarlah lagi. 1 tahun kemudian baru kembali ke sini dan menghadapi ujian berikutnya." Kemudian murid tersebut pulang dan mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dari kejadian tersebut. Betapa murid tersebut kehilangan momen di mana sebenarnya dia bisa menikmati keindahan berbagai macam bunga yang ada di taman halaman rumah gurunya. Dia kehilangan momen tersebut karena pikirannya begitu penuh dengan soal-soal ujian yang akan dia kira akan dia hadapi dari gurunya. Betapa terkadang di dalam profesionalitas kita bisa jadi mirip seperti murid rahib tersebut, di mana pikiran kita begitu penuh dengan pekerjaan, deadline, target sales, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa kehilangan momen indah yang sebenarnya ada dan sudah tersaji di hadapan kita. Karena anugerah kehidupan itu begitu luar biasa. Kita hanya perlu menjaga awareness diri kita untuk menikmati anugerah keindahan yang sudah tersaji di hadapan kita. Jangan sampai kita kehilangan momen indah tersebut. Nah, di dalam proses melakukan savoring, pastikan kita melakukan berbagai hal penting berikut ini. Saya akan berikan tipsnya bagaimana supaya kita bisa menjaga proses savoring kita dan tidak kehilangan momen indah yang ada di hadapan kita. Nah, pada saat kita melakukan proses savoring, ungkapkanlah rasa syukur kita. Jadi momen pada saat kita sedang makan bareng, makan siang bareng dengan teman kita, nikmati proses kebersamaan tersebut. Bukan sekedar hanya merasa, gua kan udah sering makan bareng sama lu. Ya, makan siang kali ini tidak ada bedanya, seperti biasa saja. Jangan seperti itu. Pada saat kita masih bisa makan siang dengan teman kita, nikmatilah kebersamaannya, nikmati makanannya, nikmati obrolan santainya, dan kemudian syukuri. Wah, betapa aku masih bisa makan siang denganmu, ini hal yang menggembirakan. Ini hal yang menjadi anugerah. Dan aku bersyukur masih bisa makan siang denganmu. Nah, sehingga pada saat kita mengalirkan rasa syukur pada saat momen kita melakukan savoring, pada saat itulah kita bisa memetik kegembiraan dan kebahagiaan dari momen tersebut. Kemudian pastikan kita bisa mengajak serta orang lain di dalam momen-momen kegembiraan yang kita lakukan dalam proses savoring tersebut. Oke? Jangan lupa, ceritakan juga pengalaman menggembirakan ini kepada orang-orang terdekat kita. Jadi, ketika kita mengalami momen yang indah dalam proses savoring kita, ceritakan momen itu kepada orang-orang terdekat kita. Oke? Dan tips berikutnya yang perlu kita hindari pada saat melakukan proses savoring adalah tidak perlu terlalu berfokus ke masa depan. Contoh ya, paling gampang itu kan ketika kita berkata kepada diri kita, ini tidak sebaik yang saya harapkan. Contoh paling gampang ketika kita melakukan outing, kita sedang outing bareng teman kantor, karena tahun-tahun sebelumnya kita sudah sering melakukan outing bareng teman kantor. Outing tahun ini kita merasa kayaknya biasa aja deh. Kayaknya ya kayak tahun-tahun sebelumnya aja, kayaknya ya biasa aja lah, gitu-gitu aja. Hati-hati, karena ketika kita merasa it's not as good as I hope, ini kayaknya tidak sebaik yang saya harapkan, bisa jadi pada saat itu kita kehilangan momen indah yang harusnya bisa kita petik. Karena serutinitas apapun, setiap hari itu selalu menghadirkan anugerah yang baru, selalu menghadirkan kebaikan yang baru. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga kesadaran untuk bisa memetik keindahan yang baru yang terhadir setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian hal yang perlu kita hindari berikutnya adalah kita tidak perlu berpikir mengenai ini harusnya bisa lebih baik lah, ini harusnya bisa lebih improve lah. Itu nanti saja ketika momennya sudah selesai. Jadi contoh kayak misalnya kita sedang melakukan kepanitiaan di dalam sebuah proyek tertentu, nikmati saja proses kepanitiaan kita tersebut bersama teman-teman kita, menghasilkan kontribusi dan pelayanan yang terbaik kepada customer. Dan nanti untuk proses improvement nanti saja setelah momen itu selesai. Jadi jangan sampai pada saat momen itu kita berpikir, ini harusnya bisa lebih baik, ini harusnya bisa lebih improve, ini harusnya tadi saya mestinya kayak gini, harusnya tadi mestinya kamu kayak gitu. Itu nanti saja dibahas setelah momennya selesai, agar kita tidak kehilangan momen pada saat hal tersebut terjadi. Kemudian tips berikutnya, kita perlu berhati-hati juga di dalam menjaga keseimbangan. Karena kan di momen digital seperti ini, saat ini kan kita sudah terbiasa ya melakukan posting-posting di sosial media. Pastikan kita berhati-hati, sehingga contoh paling gampang ketika kita sedang hangout bareng keluarga, yes, boleh-boleh saja melakukan proses dokumentasi dengan foto, video, dan lain sebagainya. Namun jangan sampai proses foto dan video tersebut membuat kita kehilangan momen kebersamaan yang indah bersama keluarga tersebut. Okay? Nah, sehingga ya pastikanlah kita bisa menjaga keseimbangan. Foto, video, lakukanlah seperlunya.
Dan yang lebih penting adalah nikmatilah kebersamaan di dalam proses savoring kita dengan orang-orang terdekat kita tersebut. Oke? Itu adalah tip yang saya bagikan mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga proses savoring di dalam keseharian kita. So, pastikan sebagai profesional kita seimbang antara melakukan hal-hal yang sifatnya cepat, speed up, namun jangan lupa kita juga perlu slowing down, perlu memperlambat ritme kerja kita untuk melakukan savoring. Karena savoring hanya bisa dilakukan pada saat kita slowing down. Savoring tidak mungkin dilakukan ketika kita sedang speed up. Dia hanya mampu kita lakukan ketika kita slowing down. So, pastikan kita seimbang untuk menjaga dua seni ini. Di antara satu sisi kita menghasilkan kinerja, dari satu sisi lain kita bisa menjaga well-being diri dengan menikmati setiap keindahan momen yang tersaji di hadapan kita. Begitu banyak kebaikan dan keindahan yang ada dan sudah disajikan kepada kita dan dianugerahkan kepada kita. Pastikan kita tidak kehilangan momen indah tersebut, nikmati momennya, pantik rasa syukur kita, dan nikmatilah kebaikan yang tersaji di dalam momen tersebut. So, selamat melakukan savoring, selamat menimba inspirasi di dalam setiap keindahan yang tersaji di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe agar Anda rutin mendapatkan video inspirasi terbaik dari kami.